Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 82. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 82 ayat 2-4. Tertulis demikian. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudara dikasih Tuhan, Ishimatsu Yoshida dituduh melakukan pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. 2 orang saksi palsu mengatakan melihat Yoshida membunuh, dan sidang pengadilan di Jepang memutuskan hukuman penjara untuk Yoshida selama 23 tahun. Setelah masa hukuman yang panjang, Yoshida akhirnya bebas, dan sejak itu ia mencari pembunuh yang sebenarnya. Misi Yoshida berhasil menemukan siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan yang terjadi 23 tahun yang lalu. Orang itu kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa yang telah terjadi pada Yoshida, yaitu masa 23 tahun yang telah ia lewati di penjara, tidak dapat diputar kembali. Dalam kehidupan ini ada saja orang-orang yang melakukan kejahatan dan berusaha meloloskan diri dari tindak kejahatan dengan cara memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Dan lebih ironisnya, ada hakim, pengacara, jaksa, dan penguasa yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sebagai orang-orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran, kita bukan hanya tidak setuju dengan ketidakbenaran, tapi kita perlu melawan ketidakbenaran dengan tindakan yang nyata. Caranya bukan dengan main hakim sendiri, tapi dengan cara dan kapasitas kita masing-masing yang dapat kita lakukan. Mazmur 82 ini mungkin bagi kebanyakan orang terasa agak sulit dimengerti pada ayat awalnya, karena disebutkan di ayat pertama ada sidang ilahi di mana Allah atau Elohim menghakimi para Allah atau para Elohim. Walaupun ayat ini secara literal sulit dimengerti, tapi kita memahami bahwa terkadang pemazmur menuliskan mazmur dengan berbagai cara, bisa alegori, kiasan atau pengibaratan tertentu, dan bisa merupakan campuran dari berbagai cara penulisan. Kita dapat memahami ayat ini sebagai tindakan Allah yang menghakimi para manusia yang menjadi penguasa atau pemimpin atas orang lain, entah itu pemimpin dalam pemerintahan, militer atau pemimpin dalam kerohanian, yaitu para imam dan tua-tua. Kembali kita baca pesan dalam Mazmur 82 ayat 2-4 ini. Di situ tertulis, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Firman Tuhan menegur sikap ketidakpedulian dan pengabaian terhadap hak-hak orang yang seharusnya dibela dan ditolong. Dan firman Tuhan ini menegur dengan keras setiap orang yang memihak pada kefasikan atau kejahatan. Tuhan mau agar kita tidak memihak kepada orang-orang fasik, dan kita hendaknya menolong orang-orang yang lemah dan kekurangan, serta melepaskan mereka dari cengkraman orang yang fasik. Apapun profesi kita dapat melakukan hal ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita hanya bisa bersuara menyampaikan kebenaran,
maka sampaikanlah itu dalam kebenaran. Kalau kita bisa memberikan advokasi, lakukanlah advokasi yang benar. Kalau kita adalah hakim, maka berikanlah keputusan yang adil dan benar. Kalau kita bisa mengerjakan suatu perbuatan yang menolong orang lain, kerjakanlah itu dengan semangat. Setiap kita diberikan talenta, karunia dan tugas masing-masing dari Tuhan. Mari kita kerjakan itu dengan selalu berada dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita lawan ketidakbenaran dengan kapasitas yang ada pada kita. Jangan takut pada kejahatan, jangan takut melawan kefasikan. Selama kita ada dalam kebenaran, maka Tuhan ada di pihak kita dan membela kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami, agar kami tidak membela ketidakbenaran, tidak membela kefasikan ataupun kejahatan, tapi kami senantiasa ada dalam kebenaran-Mu, dan kami melawan setiap ketidakbenaran, setiap kefasikan dan kejahatan dengan cara yang dapat kami lakukan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak kompromi terhadap dosa dan kejahatan. Tolong kami Tuhan supaya kami dengan berani menegakkan kebenaran, melakukan hal-hal yang baik, membela orang-orang yang sengsara, orang-orang yang lemah, dan yang dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menuntun dan membentuk kami. Engkau Tuhan adalah pembela kami yang setia dalam segala keadaan kami, dalam tekanan, dalam masalah, penderitaan yang kami alami. Tuhan, Engkaulah yang membela kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang baik dalam hidup kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua. Dan kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami, masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, berkat dan sukacita yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.